Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke podcast Papi Pepo di episode yang ke berapa ini? 4 ya? Iya. Di sini Papi Pepo kali ini telah kedatangan pengisi dari organisasi PMR-nya Mualimin. Namanya Summit. Di sini sudah ada ketuanya. Gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Mas Kak Mazda? Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat Mas Nabis. Coba tolong diperkenalkan dirinya dulu Oh iya. ke halayak luar. Perkenalkan, nama saya Panduran Mazda Ramadan, asal Yogyakarta, kader tingkat 5 atau kelas 5. Mungkin di sini saya menjadi ketua PMR di Mualimin atau Summit ya, untuk sebutan internalnya begitu. Jadi tadi dari rumah sehat ya? Ya, alhamdulillah tadi ya. Nggak. Begitulah cuaca Jogja saat ini. Sangat susah untuk ditebak-tebak. Iya. Panas sekali. Untungnya di sini AC ya. Ya, alhamdulillah. Di Summit sebagai ketua ya. Dijelaskan coba, Summit ini apa ini? Oh. Panjangannya ini apa? Oke. Jadi Summit itu terdiri dari berapa huruf ya? Summit, SUMMIT. Jadi Student of Mualimin Medical Team begitu. Terus apa itu? Artinya apa artinya? Artinya Summit itu sebuah siswa atau kan Student of Mualimin. Jadi siswa Mualimin Medical Team yang bergerak di bidang medikal atau kesehatan begitu, Mas. Kak. Oh, Kak, kayak gitu. Di sini kita manggilnya Kak karena Oke. biar lebih formal kan. Oh ya, siap. Terus gimana? Kerjaannya ngapain aja jadi ketua apa namanya? Summit. Oh, ya sama seperti ketua pada umumnya ya. Jadi mengkoordinir bawahnya apa? Anggotanya. Ya, anggotanya harus gimana caranya kita harus bisa mengompakkan, bagaimana cara kita harus bekerja sama untuk bareng-bareng mencapai tujuan yang bagus, yang sip gitu, Kak. Sudah kompak ini. Summit ini. Alhamdulillah ya, proses menuju sebuah kekompakan. Mantap ya. Summit ini ngapain aja kegiatannya ini? Oh, mulai dari awal itu kan ada namanya Diksar atau pendidikan dasar, atau kalau yang di organisasi lain ujian kenaikan tingkat. Nah, ini di Diksar ini kita mengadakan seperti ya kayak tingkat itu, kita nanti akan ngasih materi, nanti kita adakan lomba, punya teman kenalan baru, punya luas materi dan lain sebagainya. Seru, Kak, begitu. Itu selain kegiatan itu kan kegiatan kegiatan kalau selama di Mualiminnya itu ngapain aja? Oh, sama. Kan biasanya sering di upacara, nongkrong di belakang. Ya, pasti kalau anak-anak yang lain lihat, wah itu ada Kak PMR-nya tuh di belakang, wah itu cuma duduk-duduk nggak ikut upacara. Ya bukan gitu ya, kita juga punya ilmunya ya, kita punya ilmunya, makanya tuh kita di belakang tuh untuk menjaga, Kak. Kalau tiba-tiba misalnya ada kejadian darurat, ada pingsan atau yang lain sebagainya lah, sudah paham lah. Tapi pernah itu ngelihat ada yang pingsan tuh ada. Oh, ada, Kak, waktu itu ya. Ya, jadi dia katanya itu belum makan pagi. Nah, terus langsung sekolah gitu, entah kenapa nggak makan atau dikit itu. Nah, terus pingsan, nah sadar itu baru cerita dia begitu. Itu memang dia pingsan beneran atau memang karena aja dia Aleman gitu. capek berdiri. Capek, ya kebanyakan sih kalau yang kayak gitu, kalau misalnya beneran kan kita juga tahu mana yang beneran, mana yang bohongan, kita bisa tahu gitu, Kak. Jadi kalau misalnya wah ini cuma bohongan, coba disuruh dulu sampai bener-bener dia nggak kuat, bener dia nggak, emang fisiknya tuh nggak sampai untuk kayak gitu. Nah, itu terus biasanya diapain kalau sudah sampai pingsan, diapain? Oh ya, pertama kita istirahatkan ya, kita di tempat misalnya kan pingsan ya, kita istirahatkan di tempat yang teduh. Nah, lalu kita seperti ditinggikan dari jantung badannya, jadi di setengah dudukan. Nah, begitu nanti sambil dikipas-kipasi, dibukai yang mengikat-ikat itu di kayak sabuk, kaos kaki, sepatu dan lain sebagainya. Nah, nanti
nanti kalau setelah sadar baru kita kasih minuman yang hangat atau bagaimana yang semestinya gitu. Terus biasanya kalau selain selama upacara itu selain yang pingsan ada nggak yang ada lagi biasanya? Biasanya tuh karena dia punya penyakit bawaan, misalnya dia punya mah, asma atau jantung bisa aja, atau dia punya penyakit migrain. Nah gitu, kalau misalnya emang dia benar-benar sakit, pernah waktu itu kejadian asma, tiba-tiba dia asma berat itu, langsung kita bawa ke UKS gitu kan, langsung di sana ditangani gitu. KS ini ya, kalau di Mualimin namanya Poskestren. Iya, pos kesehatan pesantren gitu Kak. Kita juga melayani di situ. Sering jaga di situ. Iya. Jadi sering melayani. Melayani ya. Iya. Ya semestinya lah, kita kan juga ada program kerja yang seperti itu. Nanti kita membagi anggotanya sudah dijadwal Kak. Jadi hari ini siapa, jadi biar teratur. Kita juga melayani siswa juga dengan normal gitu Kak. Biasanya kalau di Poskestren tuh pas jam sekolah atau ya gini, biasanya kalau di jam sekolah nanti kita carikan izin, tapi nggak full sampai sekolah, nggak full seharian, jadi cuman setengah hari saja, nanti selanjutnya sekolah gitu Kak. Jadi biar murid juga dapat ilmunya gitu. Kalau biasanya penyakit asrama itu kan gitu-gitu aja kan. Iya. Nah itu yang paling sering ditemukan apa itu? Iya itu kalau kulit skabies, gatal itu pasti itu di setiap pondok pasti pernah akan mengalami skabies, kalau enggak gatal-gatal lah, minimal itu pasti gatal-gatal ya. Makanya itu di asrama, di pondok itu kebersihan itu harus nomor 1 biar enggak terjadi kayak gitu yang parah gitu. Ya kan nggak misalnya kayak gitu tapi dia cuek aja atau gimana, nah itu malah semakin parah, nular ke temennya bisa juga kan Kak. Nah itu malah ntar yang sekolah dikit, nah, gitu terjadi itu. Termasuk salah satu korban ya. Ya begitulah Kak. Terus sering tuh disosialisasikan untuk nggak ya bersih ya kan, biar nggak kena skabies dan itu lain-lain. Sering hampir setiap minggu sekali ya Kak. Jadi nanti kan setiap minggu sekali itu ada kayak 3 hari Jumat tuh kan pasti ada bersih semua asrama ya. Itu makanya itu kita biasanya datang ke asrama ngecekin gitu. Jadi gimana caranya asrama itu juga harus bersih, terawat, terus biar diri santri itu sehat-sehat semua gitu Kak. Berarti selain menangani ketika sakit juga mencegah itu juga ya? Iya, itu pasti, karena kalau di dunia kesehatan itu mencegah lebih baik daripada mengobati, begitu Kak. Kalau Kak Mazda sendiri ini apa memang ada cita-cita untuk jadi dokter kah, atau mau jadi apoteker kah yang berhubungan dengan kesehatan sehingga masuk Summit ini? Kalau saya pribadi ya awalnya juga pengen jadi dokter gitu, terus cuma nyoba di kelas 1 sanawiyah itu, nyoba aja gimana sih PMR itu gimana. Nah di situ kita nyaman di PMR ini, kita punya kenalan banyak, kita dapat ilmunya juga banyak. Nah, kita terus nyaman, terus wah kayaknya semoga aja ini passion saya, semoga aja ini bisa lah. Nah begitu. Apa yang pertama kali ngebuat Kak Mazda langsung mikir wah masuk PMR gitu? Nah, ya karena orang tua saya juga perawat gitu, jadi kan wah coba dulu, semoga aja bisa. Nah di PMR itu saya juga alhamdulillah juga banyak diikutkan dengan lomba-lomba dan lain sebagainya. Sudah pernah ikut lomba? Iya alhamdulillah sudah. Apa aja itu? Sudah nasional kah atau masih ya Jogja sini? Ya masih awal itu pernah ya Jogja sini, alhamdulillah dapat juara lah, terus mencoba untuk nasional tapi belum, tapi alhamdulillah kita udah dapat ilmunya. Ya itu lomba apa aja pertolongan pertama? Iya pertolongan pertama. Jadi kalau di lomba PMR Palang Merah ini, kalau di tingkat
masih bawah itu baru dikit, jadi baru pertemuan pertama kayak lomba cerdas cermat ke PMR-an, lalu bikin apa namanya, angkat-angkat korban. Nah begitu, cuman masih bawah-bawah gitu kalau di tingkat relawan ya. relawan bawah SMP gitu. Kalau untuk jadi relawan apa sudah pernah Kak Mas Dani? Belum, tapi saya ingin gitu, ingin daftar, ingin ke mana gitu, kalau misalnya ada bencana alam gitu, membantu orang kan baik. Kan ini pandemi Ya. ya, kan ada apakah sudah nyoba-nyoba ikut untuk membantu, atau dari Summit sendiri punya gerakan untuk ngebantu masyarakat sekitar? Ya, itu dari Summit sendiri, dari PMR itu akan mengadakan bakti sosial di Kulon Progo. Jadi kita cari tempat yang emang itu desa membutuhkan, karena di pandemi ini kan orang-orang juga menurun ya, keuangan dan segi lainnya. Makanya itu kita cari yang jika ini membutuhkan ya, kita harus terjun, kita harus ke ini, kita harus ini, begitu. Itu dilaksanakan mau kemana itu? Ke Kulon Progo itu. Itu yang ngadakan kan ini anggotanya kan terpecah kan, ada yang Iya. dari penjuru Nusantara kan. Iya. Gimana itu? Apakah yang di Jogja aja atau? Ya, untuk yang diwajibkan kan, untuk yang kalangan Jogja itu wajib dia harus turun tangan untuk kesananya. Jadi kalau yang luar Jogja, jikalau bisa datang ya alhamdulillah datang. Kalau misalnya tidak ya cukup membantu untuk lewat online kan. Apa sekarang serba online. Misalnya kita mau nyebar proposal ke A ke B kan bisa lewat online dulu, begitu Kak Nafis. Terus selama ini apakah ada kendala gitu untuk ngerjain proker? Ya gimana ya, karena pandemi ini? Ya namanya juga pandemi, kita nggak bisa kumpul, kita nggak bisa sekolah, kita nggak bisa beroffline. Nah, kita harus pintar-pintar gimana caranya kita harus aktif walaupun di media sosial. Ya mungkin kalau dari segi Summit sendiri mungkin masih kekurangan untuk jasa edit dan desainnya, itu masih kurang. Tapi ya dari anggota kita usahakan, kita belajar bagaimana caranya kita harus bisa ke depan. Kita harus jangan tertinggal hanya karena pandemi ini. Masa hanya pandemi ini kita langsung cuma layah-layah, cuma tiduran di rumah saja kan nggak ada manfaatnya Kak, nggak sehat juga ya. Terus apa ada rencana buat kayak himbauan? Sudah sering ngasih himbauan? Iya, untuk tetap menjaga kesehatan. Iya, alhamdulillahnya itu kan setiap minggu di Instagram official Summit 071 itu kan pasti akan menyebar poster snapgram itu tentang kesehatan, bagaimana cara menjaga kondisi di rumah, olahraga yang baik, pola makan dan lain sebagainya, agar keproduktifan santri itu terjaga. Itu jangan cuman kayak tadi yang dibilang Kak Nafis tadi, nanti malah tiduran terus jadi nggak sehat, malah sakit, malah kena apa yang namanya COVID ini. Nah takutnya kan itu yang ditakutkan tuh. Kalau pencegahan sendiri yang paling penting apa? Masker tentunya. Iya. Terus Bang? Ya perilaku hidup sehatnya lah. Itu yang paling seharusnya paling ditanamkan itu kalau di pandemi saat ini loh. Sebuah kebersihan tadi dalam diri kita, setelah itu dengan pola makan yang baik. Nah kalau misalnya pola makan dan kesehatan diri kita aja sudah siap, nah virus-virus itu kan di dalam tubuh kita antibodinya menguat, jadi virus yang mau masuk mental dan nggak bisa masuk gitu. Kalau terus kira-kira selain dari Instagram atau selain dari Instagram, terus apalagi rencananya untuk kedepannya ya Kak ya? Ya mungkin yang penting kita beristiqomah dulu dalam hal ini. Kita juga menyebar artikel di Quick News Media. Kita juga ya hanya begini saja ya. Yang penting kita istiqomah dalam poster ini, semoga dibaca, semoga dapat manfaatnya. Dan kita juga ada program kerja, ada lomba tentang kesehatan dan lain sebagainya, agar produktif
santri siswa di luar sana tuh biar nggak cuman leh-leh gitu. Lombanya lomba apa ini? Ya mungkin sama seperti offline tapi kita mediakan dengan online, jadi kayak pertolongan pertama, lalu kita disuruh buat video bagaimana cara gawat darurat. Jadi kayak misalnya gedung malam ini, nah ini mana titik kumpulnya, mana titik ininya, mana yang gawat mana, begitu. Jadi kita disuruh menjelaskan begitu. Terus kira-kira apa yang ingin disampaikan untuk ya adik kelas atau ya untuk sesama Ya, untuk orang yang melihat video ini tentunya ya ya saya berpesan ya, saya juga jadi tenaga kesehatan, saya relawan gitu ya, tiap harus menjaga kesehatan dan pola makannya yang tadi sudah saya bilang, dan jangan lupa untuk berproduktif, karena kalau misalnya kalian nggak cuman melakukan hal yang tidak benar itu kan nggak ada manfaatnya, apalagi kalau kalian bisa berproduktif bisa bermanfaat untuk diri kalian sendiri gitu ya. Oh ya. Terus apa lagi ya? Mau apa lagi? Ya mungkin saya akan sedikit cerita ya kak ya, boleh ya kak ya. Oh ya, bisa cerita. Jadi Student of Malamin Medical Team ini sudah berdiri di tahun 2004 waktu itu. Nah waktu itu di bulan apa kurang ingat. Jadi setelah itu berapa bulan setelahnya kan ada terjadi berapa tahun setelahnya, 2 tahun setelahnya kan ada gempa Jogja yang waktu itu sangat rata. Jogja sudah berombang-ambing gimana. Nah di situ banyak relawan, hampir seluruh santri kan menjadi relawan. Nah khususnya yang summit ini ada 1-2 orang yang ditugaskan di PKU, ada yang di klinik Palang PMI Bantul, terjun langsung ke tempat yang emang itu korbannya tuh sangat banyak. Nah, makanya itu setelah dari situ pahamlah oh ini anak summit ini yang kemarin gini begitu. Berarti ya memang sudah dari lama ya. Iya, alhamdulillahnya. Ya, sekian dari saya dan teman saya ini, Kak Mazda ini yang telah memberikan sedikit informasi tentang banyak informasi tentang summit ya. Nantikan terus konten-konten selanjutnya di Papi Pepo di Muin TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe, share juga bila memang ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Mazda. Ya. Nantikan terus konten-konten selanjutnya di Papi Pepo di Muin TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe, share juga bila memang ini bermanfaat.